Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait tentang anuitas biasa dan anuitas di muka. Sebelum lanjut ke materi, mari kita pahami dulu pengertian dari anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang, umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Submateri yang akan dibahas di sini yaitu perbedaan anuitas biasa dan anuitas di muka, contoh soal anuitas biasa dan anuitas di muka, contoh aplikasi anuitas. Perbedaan dari anuitas biasa dan anuitas di muka. Jika anuitas di muka, pembayarannya itu dilakukan pada awal periode. Jika anuitas biasa, pembayarannya itu dilakukan pada akhir periode. Di sini saya memiliki contoh soal untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas biasa, yaitu hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta rupiah di setiap akhir bulan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12%. Diketahui P-nya yaitu atau payment-nya yaitu sama dengan 2 juta rupiah, I-nya yaitu tingkat bunga sama dengan 12% per 12 sama dengan 1% atau 0,01, N-nya yaitu sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24, PV-nya yaitu yang ditanyakan, solusinya kita tuliskan dulu rumusnya yaitu PV sama dengan P 1 min 1 plus I pangkat min N per 1. P-nya yaitu 2 juta rupiah, 1 dikurang 1 plus 0,01 pangkat min 24 per 0,01. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 42.486.774,52 rupiah. Untuk yang kedua yaitu menghitung besar cicilan anuitas biasa. Kita punya contoh soal yaitu Edi membeli sebuah ruko seharga 500 juta dengan membayar uang muka 100 juta rupiah dan sisa cicilannya sebanyak 18 kali yang dibayarkan pada setiap akhir bulan. Jika bunga yang dikenakan atas ruko adalah 12%, berapakah yang dibayarkan Edi setiap bulannya? Diketahui PV-nya yaitu 400 juta rupiah, I-nya yaitu 12% per 12 sama dengan 1% atau 0,01, N-nya yaitu 18. Ditanyakan yaitu P-nya. Solusinya, maka kita tuliskan dulu rumusnya. P sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Maka kita substitusikan rumus ke dalam soal. PV-nya yaitu 400 juta rupiah per 1 min 1 plus 0,01 pangkat min 18 per 0,01 sama dengan 24. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil yaitu 24.392.819,16 rupiah. Untuk menghitung jumlah periode anuitas biasa yaitu, kita memiliki contoh soal untuk melunasi hutang sejumlah 50 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 2.500.000 setiap bulannya. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 10% atas pinjaman tersebut, berapa kali Sari harus melunasi utangnya? Diketahui PV-nya yaitu 50 juta rupiah, P-nya yaitu 2.500.000, I-nya yaitu 10% per 12 sama dengan 0,833%, yang ditanyakan yaitu N-nya, solusinya kita tuliskan dulu rumusnya, N sama dengan log 1 min PV dikali I per P per log 1 plus I. Maka kita substitusikan rumus ke dalam soal. Log 1 min PV-nya yaitu 50 juta rupiah dikali I-nya yaitu 0,833% per P-nya yaitu 2.500.000 rupiah per log 1 plus 0,833%. Setelah dioperasikan, maka kita mendapatkan yaitu log 0,8334 min log 0,8334 per log 1,00833. Setelah dioperasikan, kita mendapatkan hasil yaitu 21,96 atau dibulatkan menjadi 22 kali. Jadi, berapa kali Ari harus melunasi utangnya yaitu 22 kali. Untuk menghitung tingkat bunga pada anuitas biasa, kita bisa menggunakannya dengan dua langkah sederhana, yaitu pertama, cari nilai PV yang lebih besar dan yang lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sembarang nilai I ke dalam rumus. Jika nilai PV yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapat nilai PV yang lebih rendah dan sebaliknya. Setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, gunakan interpolasi sebagai berikut, yaitu I min I per 2, I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Contoh soalnya yaitu, berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta rupiah dapat dilunasi dalam 20 kali pembayaran sebesar 5.500.000 rupiah di setiap akhir bulan. Diketahui PV-nya yaitu 100 juta rupiah, P-nya yaitu 5.500.000 rupiah, N-nya yaitu 20, yang ditanyakan di sini yaitu I-nya. Solusinya, untuk langkah awal, masukkan sembarang nilai I. I-nya yaitu di sini kita ambil 1%, misalnya 1%. Maka kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu yaitu PV sama dengan P 1 min 1 plus I pangkat min N per I. P-nya yaitu 5.500.000 rupiah, 1
min 1 plus I-nya yaitu 0,01, pangkat min N-nya yaitu min 20, pangkat min 20 per 0,01. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 99.250.541,31 rupiah. Karena PV dengan tingkat bunga 12% lebih kecil daripada PV yang kita inginkan, maka turunkan tingkat bunga dengan misal 0,833% atau 10%. Maka kita tuliskan lagi rumusnya yaitu PV sama dengan P1 min 1 plus I pangkat min N per I. Setelah itu kita substitusikan lagi ke dalam soal yaitu P-nya sama dengan 5.500.000, 1 min 1 plus 0,00833 pangkat min 20 per 0,00833. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 100.939.511,2 rupiah. Langkah keduanya yaitu kita gunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang kita inginkan, yaitu menggunakan I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Yaitu kita substitusikan lagi, I-nya yaitu tetap, I2-nya yaitu 0,833 per I1-nya yaitu 1, I2-nya yaitu 0,833, PV-nya yaitu 100 juta rupiah, PV2-nya yaitu 100.999.511,2 rupiah per PV1-nya yaitu 99.250.541,31 rupiah. PV2-nya yaitu 100.939.511,2 rupiah. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan I-nya yaitu I min 0,833 per 0,167 per min 9 per min sama dengan min 939.511,2 rupiah per min 1.688.969,89 rupiah, dan kita dapatkan hasilnya yaitu I min 0,833 mendekati 0,092, I mendekati I kita taksirkan yaitu menjadi 0,925% sama dengan 11,1%. Persamaan nilai sekarang pada anuitas di muka yaitu dengan contoh soal, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% jika pembayaran pertama dilakukan hari ini. Diketahui P-nya yaitu 2 juta rupiah, I-nya yaitu 12% per 12 sama dengan 1%, N-nya yaitu 2 dikali 12 sama dengan 24, ditanyakan yaitu PV-nya. Nah, kita masukkan dulu rumusnya, setelah itu kita substitusi rumus ke dalam soalnya, yaitu P-nya 2 juta, 1 min 1 plus 0,01 min 24 plus 1 per 0,01. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 42.911.642,26 rupiah. Menghitung besar cicilan anuitas di muka yaitu, dengan contoh soal, Lisa membeli sebuah netbook seharga Rp9.550.000 dengan menggunakan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkatan bunga 18%. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besarnya cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Diketahui PV-nya yaitu Rp9.550.000, I-nya yaitu 18% per 12 sama dengan 1,5%, N-nya yaitu sama dengan 18, yang ditanyakan yaitu P-nya. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, P sama dengan PV per 1 min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. PV-nya yaitu Rp9.550.000 per 1 min 1 plus 0,015 pangkat min 17 per 0,015 plus 1. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil Rp600.340.114. Menghitung periode anuitas di muka. Dengan contoh soal, untuk melunasi hutang sejumlah 75 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 5 juta tiap bulannya. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 12% atas pinjaman tersebut, berapa kali Ari harus melunasi hutangnya? Yang diketahui yaitu PV-nya 75 juta rupiah, P-nya 5 juta rupiah, I-nya 12% per 12 sama dengan 1%, N yang ditanyakan yaitu N-nya. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, N sama dengan min log 1 min PV dikali I per P per log 1 plus I. Log 1. Maka kita substitusikan rumus ke dalam soal yaitu log 1 PV-nya yaitu 75 juta rupiah, dikali I-nya yaitu 1%, per P-nya yaitu 5 juta rupiah, per min log 1, I-nya yaitu 1%. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil yaitu 16,33, dan jika dibulatkan yaitu menjadi 17. Maka, berapa kali Ari harus melunasi hutangnya yaitu 17 kali. Menghitung tingkat bunga anuitas di muka dengan dua cara seperti anuitas biasa,
Yang pertama yaitu carilah nilai PV yang lebih besar dan lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sembarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapat nilai PV yang lebih rendah dan sebaliknya. Setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan PV lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah interpolasi sebagai berikut. I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. Dengan contoh soal yaitu, berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunasi dalam 10 kali pembayaran sebesar 11 juta di setiap awal bulan. Diketahui PV-nya sama dengan 100 juta, P-nya sama dengan 11 juta, N-nya sama dengan 10. Ditanyakan I-nya. Langkah 1, maka kita masukkan dulu sembarang nilai I. Misalkan I-nya di sini kita ambil 3%. Maka kita tuliskan dulu rumusnya yaitu PV sama dengan P1 min min 1 plus I pangkat min N plus 1 per I plus 1. P-nya yaitu 11 juta, 1 min 1 plus I-nya yaitu 0,03, min N plus 1-nya yaitu min 9 per 0,03 plus 1. Setelah kita operasikan, maka kita dapatkan hasil 96.647.198,14 rupiah. Karena PV dengan tingkat bunga 36%, maka lebih kecil daripada PV yang diinginkan, maka turunkanlah tingkat bunga misalnya 1%. Maka kita tuliskan lagi rumusnya yaitu seperti berikut, dan kita substitusikan lagi ke dalam soal. Maka setelah kita operasikan, kita dapatkan hasil 105.226.193,3 rupiah. Langkah kedua, kita gunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang kita inginkan. I min I2 per I1 min I2 sama dengan PV min PV2 per PV1 min PV2. I min 1 min per I, maka kita substitusikan juga ke dalam soalnya, yaitu I-nya tetap, I2-nya 1, per I1-nya sama dengan 3, I2-nya sama dengan min 1, sama dengan PV-nya 100 juta rupiah, PV2-nya 105, 226.193,3 rupiah, per PV1-nya yaitu 96.647.198,14 rupiah, PV2-nya yaitu 105.226.193,3 rupiah, yaitu setelah kita operasikan, kita dapatkan I-nya yaitu 2,21%, jika kita bulatkan menjadi 26,52%. Untuk program atau aplikasi untuk materi anuitas, yaitu saya mendapatkan kalkulator kredit. Kalkulator kredit adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk menghitung angsuran kredit atau pinjaman, sekaligus konversi suku bunga kredit atau pinjaman, perhitungan bunga flat menetap ke efektif menurun, flat menetap ke efektif sebaliknya. Kalkulator ini juga bisa digunakan untuk menghitung maksimum kredit yang didapat dan diberikan atau diterima berdasarkan pendapatan per bulan, suku bunga kredit, jangka waktu, dan perbandingan angsuran kredit terhadap pendapat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.